Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan sore hari ini bersama-sama kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata dan sempurna atas kehidupan kami. Dan sore hari ini bersama-sama kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah inspiratif dari Indonesia. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, beliau mendapatkan penganugerahan dari Kick Andy sebagai pahlawan penghijauan. Kisah ini bermula ketika beliau ini berumur 10 tahun. Pada tahun 1963 di kampungnya terjadi penjarahan hutan yang sangat luar biasa. Tidak hanya berhenti di situ, terjadi juga kebakaran hutan yang mengakibatkan wilayah di kampungnya ini mengalami kekeringan bertahun-tahun. Dari situ beliau bertekad ingin mengembalikan hutan sebagaimana mestinya. Ketika beliau sudah dewasa, beliau mendedikasikan hidupnya untuk menanam kembali hutan itu Bapak Ibu. Kurang lebih 100 hektar beliau menanam kembali hutan. Dengan hasil penjualan rumput, beliau membeli bibit untuk menanam kembali hutan itu. Dan orang-orang di sekitarnya menertawakan beliau. Bahkan beliau dijuluki sebagai orang gila dari Wonogiri. 25 tahun beliau mendedikasikan hidupnya untuk menanam kembali hutan di Wonogiri ini. Dan 25 tahun penduduk di sekitarnya mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah dikerjakan oleh beliau. Dulu yang tidak ada air, kekeringan, sekarang banyak sekali timbul mata air yang baru. Beliau adalah Mbah Sadiman dari Wonogiri. Sungguh luar biasa. From nothing to something. Hari ini bersama-sama kita akan belajar dari satu tokoh yang tidak besar, tapi diingat oleh Tuhan. Siapa dia? Kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-31 dikatakan, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Kita akan belajar dari Samgar bin Anat. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Samgar ini hanya ditulis 2 kali Bapak Ibu. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31 serta Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ke-6. Dan kalau kita melihat di Hakim-Hakim pasal yang ketiga ini cuma 1 ayat. Jadi kita tidak bisa melihat ini Samgar bin Anat ceritanya seperti apa. Kita tidak tahu. Akan tetapi apa? Tuhan mengingat Samgar dan dikatakan bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. From nothing to something. Dari kisah Samgar kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, dia bukan orang yang besar. Dikatakan sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Berarti Samgar ini adalah keturunan dari Anat. Siapa itu Anat? Kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita mundur di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, Hakim-Hakim pasal yang pertama di ayat yang ke-33 dikatakan, suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Ternyata Samgar bin Anat ini merupakan keturunan nenek moyang mereka ini pernah ditaklukkan oleh suku Naftali. Dikatakan bahwa penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat ini mereka diberi kesempatan untuk tinggal bersama dengan orang Kanaan, akan tetapi mereka menjadi orang Rodi bagi orang Israel pada waktu itu. Jadi Samgar ini memiliki latar belakang Bapak Ibu. Samgar ini bukan orang yang terpandang, bukan orang yang besar.
Dia adalah orang yang sederhana, bahkan keturunannya, nenek moyangnya ini adalah orang-orang yang ditaklukkan oleh suku Naftali. Samgar memiliki latar belakang yang bukan orang yang besar, orang yang sederhana, sebagai orang Rodi. Akan tetapi Bapak Ibu, ada hal yang menarik dikatakan di ayat yang ke-31 pasal yang ke-3. Bagaimana Samgar dicatat oleh Tuhan sebagai hakim, sebagai orang yang menolong orang Israel. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, terkadang kita ini minder dengan keberadaan kita. Padahal firman Tuhan, janji Tuhan berkata bahwa Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita amini, akan tetapi kita ini cenderung lebih fokus kepada kekurangan kita, latar belakang kita. Kalau kita melihat Samgar, dia bukan orang yang besar, dia adalah orang upahan, orang Rodi, akan tetapi dia mau dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah memandang saya ini dari keturunan siapa, saya punya latar belakang keluarga yang seperti apa. Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai kehidupan kita meskipun kita lahir dari keluarga yang broken home. Kita memiliki latar belakang yang keluarga yang miskin. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Asal kita mau, Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Samgar, yaitu melakukan dengan apa yang dia miliki. Dikatakan ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Seperti ketika kita membaca ayat ini, kayak tidak masuk akal ya. 600 orang dengan satu orang. Kayak tidak masuk akal. Tapi itulah penyertaan Tuhan. Samgar disertai oleh Tuhan. Apa yang menjadi senjata Samgar? Dikatakan hanya tongkat penghalau. Tongkat penghalau Bapak Ibu, sebuah tongkat yang tingginya 2,4 meter, kemudian di ujungnya itu terdapat paku seperti besi gitu, ada ujung yang runcing, kemudian di ujung bawahnya itu seperti pengeruk besi, dan fungsinya selain untuk menghalau ternak-ternak, fungsi dari pengeruk besi itu untuk membersihkan alas kaki. Nah, itu yang dipakai Samgar untuk menghalau orang Filistin. Dan dari senjatanya yang kita baca ini membuktikan bahwa Samgar ini adalah seorang upahan sebagai penjaga ternak. Akan tetapi dia melakukan dengan apa yang dia miliki. Hanya tongkat penghalau. Tapi dia bisa menyelamatkan Israel dari orang Filistin. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apa yang kita miliki hari-hari ini? Mari apa yang kita miliki ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, ini loh Tuhan yang aku punya. Bukan masalah seberapa banyak yang kita punya. Asal itu yang kita punya dengan kita berikan dengan kesungguhan hati, Tuhan bisa melakukan lewat apa yang kita punya ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Berbicara tentang talenta, tentunya kita memiliki banyak talenta. Tidak hanya satu, mungkin ada dua. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Mungkin kita berkata, dah saya sudah tua, saya tidak bisa melakukan hal yang lain untuk Tuhan pakai hidup saya. Ingat Bapak Ibu, kita memiliki mulut untuk berdoa. Kalau hanya kita miliki doa dalam kehidupan kita, berdoalah, doakan pemimpin-pemimpin gereja, doakan hamba-hamba Tuhan. Kalau itu bisa kita lakukan, berdoa, Tuhan bisa pakai kehidupan kita menjadi alat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau dengan apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan.
bukan kita yang bekerja, tapi kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang luar biasa yang ada di gereja Bethel Tabernakel. Tidak hanya sekedar aku menjalani hidup sebagai penjaga toko, aku hanya menjalani hidup sebagai anak sekolah, aku menjalani hidup sebagai anak kuliahan. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi dari apa yang kita miliki, asal kita mau serahkan kepada Tuhan, kita bisa menjadi orang yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, from nothing to something. Jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa bahwa aku tidak layak, aku hanya keluarga yang miskin, atau aku hanya orang biasa, aku tidak memiliki banyak hal. Akan tetapi kalau kita mau meresponi panggilan kita, kita mau memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, percayalah Tuhan bisa pakai kehidupan kita from nothing to something. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami bagaimana Engkau boleh memanggil kami, Engkau boleh memperlengkapi kami. Terlebih lewat hidup kami ingin menjadi seorang yang memuliakan nama Engkau Tuhan. Lewat hidup kami boleh menjadi orang yang berdampak bagi sekeliling kami. Pakai hidup kami Tuhan, meskipun kami hanya seorang upahan, baik kami kerja kantoran, kami yang sebagai mahasiswa-mahasiswi, kami yang masih sekolah, kami yang hanya wirausaha, apapun background kami mau tetap belajar bahwa Tuhan memakai kehidupan kami dan kami mau menjalankannya dengan maksimal. Tuhan Yesus berkati setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan siaran Good News pada hari ini, dimanapun mereka boleh berada. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyinari, bahkan Tuhan tambahkan kepada kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.